Pelan tapi pasti, RI putar otak kembangkan energi panas bumi. Secara bertahap, energi fosil akan mulai dikurangi kontribusinya dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, energi baru terbarukan atau EBT akan terus ditingkatkan volume produksinya, sehingga akan memberikan nilai bauran energi nasional yang semakin besar. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dan sumber pembangkit ETB lainnya diproyeksikan akan memberikan sumbangan semakin besar terhadap produksi listrik nasional. Energi bersih akan menjadi prioritas utama pengembangan pembangkitan. Dari sejumlah pembangkitan ETB tersebut, PLTP merupakan salah satu industri energi yang menjadi prioritas pengembangan. Sebagai negara yang berlimpah potensi energi panas bumi hingga kisaran 28 gigawatt, mendorong industri pembangkit geothermal ini akan terus diupayakan untuk terus meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah gunung api aktif terbanyak kedua di dunia, hingga sekitar 146 buah, membuat Indonesia bagaikan berada di kumpulan wilayah kepulauan yang kaya energi panas bumi. Kekayaan alami ini apabila berhasil ditambang akan memberikan berkah energi yang luar biasa. Selain ramah lingkungan, sumber energi panas bumi akan senantiasa ada sepanjang kehidupan di dunia ini. Jadi berkah alam yang berlimpah ini sebisa mungkin harus dioptimalkan pemanfaatannya. Indonesia memiliki potensi besar sumber energi panas bumi. Sejumlah langkah pun perlu disiapkan untuk menggenjot energi baru terbarukan tersebut. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana menjelaskan, Indonesia tergolong lebih agresif dibanding negara lain untuk pengembangan panas bumi. Saat ini kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi nasional mencapai 2.175 MW dan baru ada tambahan dari PLTP Sorik Merapi. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan panas bumi, yakni terkait lingkungan dan status kawasan hutan. Tantangan sampai kapanpun akan ada. Dinamika masyarakat juga semakin kuat, tapi dengan sinergi berbagai pihak dapat dikelola dengan baik tantangan tersebut. Pemerintah lanjutnya akan mendukung pengembangan panas bumi dengan pihak insentif yang dimungkinkan. Pihaknya pastikan balik modal cepat, tapi juga memaksimalkan kemampuan negara, sehingga angka tidak stay di angka yang tinggi. Sedang dipikir, saya ingin seperti yang di migas, ada komitmen untuk menambah cadangan. Panas bumi dinilai banyak kemiripan dengan migas, sehingga cadangan semakin bertambah. Eksplorasi yang dilakukan pemerintah sedang berjalan di Nake dan Cisolok. Hal ini diharapkan bisa memberikan penyesuaian dari sisi harga. Harga panas bumi saat ini sedang dilunakan, bahkan akan dorong panas bumi yang layak secara keekonomiannya, sehingga bisa memanfaatkan panas bumi itu sebagai baseload. Keekonomiannya win-win dari sisi konsumen dan produsen. Direktur Utama PT Geodipa Energi Riki F. Ibrahim mengatakan, tantangan pengembangan panas bumi adalah harga EBT yang masih harus bersaing dengan pembangkit fosil. Terbatasnya lembaga keuangan yang bersedia memberikan pinjaman dalam fase eksplorasi dan banyak pengembangan yang belum memenuhi 5C, karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Lalu, resiko dalam masa eksplorasi sangat tinggi. Transparansi dan jangka waktu penerbitan izin dapat mempengaruhi keekonomian proyek. Untuk eksplorasi panas bumi itu, resikonya tidak sebesar migas. Khusus di lapangan di Indonesia, termasuk yang baru, dari sisi resiko itu 40%, tidak begitu besar. Untuk itu pengembangan panas bumi harus dilakukan secara bertahap dan perusahaan terjun di sana harus mempunyai visi dan misi jangka panjang. Jadi bagaimana caranya agar resiko eksplorasi itu jangan dilihat sebagai jangka pendek? Masih perlu kajian ulang untuk harga panas bumi, agar swasta bisa betul-betul masuk ke panas bumi. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Tak ada kata lelah, proyek strategis Jokowi masih jalan terus di tengah pandemi. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah masih terus melakukan pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang masuk di dalam proyek strategis nasional atau PSN. Realisasi pendanaan lahan untuk pembangunan PSN hingga 23 Juli 2021 telah mencapai 13,4 triliun rupiah. Semenjak merebaknya wabah pandemi COVID-19 mulai Maret 2020, pandemi tidak berdampak terhadap pendanaan lahan PSN. Realisasi malah justru meningkat. Realisasi pendanaan lahan PSN tahun ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pendanaan lahan yang meningkat di tahun ini tak lepas dari semakin baiknya koordinasi antara stakeholder, sehingga pembebasan lahan untuk PSN dapat dilakukan.
Pencapaian progres pendanaan pengadaan lahan PSN sejak awal tahun hingga 23 Juli yang sebesar 13,4 triliun rupiah, setara dengan 67% dari total pembebasan pengadaan lahan yang dilakukan LMAN selama tahun 2020 yang mencapai 19,95 triliun rupiah. Dari total tersebut, aliran dana paling besar mengalir untuk pembebasan lahan untuk jalan tol, mencapai 11,029 triliun rupiah. Kemudian untuk bendungan mencapai 1,7 triliun rupiah. Selanjutnya irigasi mencapai 136 miliar rupiah. Sementara progres untuk pendanaan pengadaan lahan kereta api mencapai 384 miliar rupiah. Pelabuhan mencapai 43 miliar rupiah. Dan terakhir kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN mencapai 85 miliar rupiah. Jika di total pendanaan lahan PSN di masa pandemi COVID-19, LMAN telah berhasil melakukan pendanaan mencapai 31,24 triliun rupiah, yang terdiri dari 17,84 triliun rupiah di tahun 2020. Dan untuk tahun 2021 hingga 23 Juli telah mencapai 13,40 triliun rupiah. 5 realisasi pendanaan terbesar sejak awal tahun hingga 23 Juli 2021 terdiri dari sektor jalan tol dan sektor non-jalan tol. Sektor jalan tol terdiri dari proyek jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau disebut tol Cisumdawu yang dilakukan pembayaran 2,1 triliun rupiah. Selain itu juga ada tol Sumatera atau disingkat JTTS. Realisasi hingga saat ini mencapai 1,93 triliun rupiah. Adapun serapan JTTS untuk 14 ruas dengan serapan terbesar Binjai Langsa mencapai 342 miliar rupiah. Simpang Indralaya Muara Enim mencapai 236 miliar rupiah dan kisaran tebing tinggi mencapai 232 miliar rupiah. Keempat, ada proyek jalan tol Cinere Jagorawi telah dilakukan pembayaran sebesar 742 miliar rupiah. Dan terakhir, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu atau Becakayu sudah dilakukan pembayaran 620 miliar rupiah. Pada sektor non-jalan tol yang terbesar yakni proyek bendungan, dengan rincian Bendungan Bener sudah dilakukan pembayaran 515 miliar rupiah. Bendungan Karian di daerah Lebak Banten mencapai 326 miliar rupiah. Kereta api Makassar Parepare telah dilakukan pembayaran mencapai 324 miliar rupiah. Sementara itu untuk Bendungan Kuningan telah dilakukan pembayaran senilai 183 miliar rupiah. Terakhir Bendungan Lewi Keris telah dilakukan pembayaran 164 miliar rupiah. LMAN melaporkan sejak 2016 hingga 23 Juli telah mendanai pengadaan pembebasan lahan untuk 97 PSN dengan nilai mencapai 80,17 triliun rupiah. Realisasi 80,17 triliun rupiah tersebut sudah mencapai 82,9% dari pagu yang diterima LMAN selama 2016 hingga 2021 yang sebesar 96,37 triliun rupiah. Sebanyak 97 PSN yang telah didanai oleh LMAN mencakup 163.136 bidang, terdiri dari sektor jalan tol, sumber daya air, kereta api, pelabuhan dan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Adapun realisasi sektor untuk pendanaan paling besar adalah untuk jalan tol, dengan realisasi mencapai 70,87 triliun rupiah, atau sudah mencapai 86,3% dari pagu anggaran yang sebesar 82,11 triliun rupiah. Kemudian bendungan di posisi kedua sebesar 6,07 triliun rupiah atau sudah 73,4% dari alokasi 8,27 triliun rupiah. Pendanaan untuk irigasi mencapai 320 miliar rupiah atau setara 44,9% dari pagu pengadaan lahan untuk irigasi sebesar 710 miliar rupiah. Selanjutnya untuk pendanaan kereta api mencapai 2,14 miliar rupiah atau setara 46% dari alokasi 4,65 triliun rupiah. Pelabuhan mencapai 700 miliar rupiah atau sudah mencapai 78,2% dari pagu 900 miliar rupiah dan KSPN mencapai 9 miliar rupiah.
Khusus 2021, LMAN mencatat sudah mendanai pengadaan lahan sebesar 13,4 triliun rupiah untuk PSN. Realisasi itu setara dengan 67% dari alokasi tahun 2021. Pandemi sejak Maret 2020 lalu tentu saja pasti berdampak terhadap cara kerja, koordinasi, dan sebagainya. Tapi kalau dilihat kinerja pendanaan lahan ternyata tidak menurun, bahkan meningkat.